Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan menjelajahi keindahan dan keunikan dari burung, yaitu herring raja. Burung herring raja adalah salah satu pemangsa paling mengesankan di hutan hujan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dikenal dengan mahkotanya yang mencolok dan jubah bersayap putih, burung ini memang layak disebut sebagai raja. Raja dari burung pemakan bangkai. Warna-warna yang cerah dan pola unik pada bulunya membedakan burung herring raja dari spesies burung pemakan bangkai lainnya. Dengan rentan sayap yang mencapai hampir 6 kaki, burung ini adalah pemain utama di langit-langit hutan hujan. Meskipun seringkali terlihat mengesankan di udara, burung herring raja sebenarnya adalah burung pemakan bangkai yang sangat penting dalam ekosistem. Mereka membersihkan sisa-sisa daging yang membusuk, membantu menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Mereka seringkali terlihat makan di tanah, memakan bangkai hewan yang mati. Peran ini membantu menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penyebaran penyakit dengan membersihkan sisa-sisa daging yang membusuk. Burung herring raja cenderung hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka dapat ditemukan berkumpul bersama untuk mencari makan atau beristirahat di atas pohon-pohon di habitat mereka. Komunikasi di antara herring raja terjadi melalui suara panggilan dan perilaku visual. Mereka dapat menggunakan bentuk-bentuk komunikasi untuk berkoordinasi selama pencarian makanan atau untuk mempertahankan hierarki sosial dalam kelompok. Burung herring raja memiliki sayap yang kuat dan dapat terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ini memungkinkan mereka untuk menjelajahi luasnya wilayah hutan dalam mencari sumber makanan. Burung herring adalah burung penjelajah yang handal. Mereka dapat melakukan perjalanan yang sangat jauh, bahkan sampai berhari-hari, untuk mencari sumber makanan atau untuk mencari habitat yang lebih baik untuk berkembang biak. Makanan pokok dari burung herring raja adalah bangkai. Bangkai hewan yang mati, termasuk mamalia besar seperti reptil dan burung lainnya yang terdapat di hutan hujan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Meskipun makanan utamanya adalah bangkai, burung herring raja juga dapat memakan serangga yang mereka temukan di bangkai atau sisa-sisa organik lainnya yang terdapat di lingkungan hutan mereka. Burung ini mengandalkan penciumannya yang kuat untuk menemukan bangkai yang telah membusuk, dan kemudian menggunakan paruh mereka yang kuat untuk memecahkan kulit dan daging. Selain itu, burung herring raja mungkin terlibat dalam memakan buah-buahan yang jatuh di hutan hujan, atau mengonsumsi hewan kecil yang berhasil mereka tangkap sendiri, meskipun ini mungkin merupakan bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan makanan utama mereka, yaitu bangkai. Persaingan untuk mendapatkan makanan bagi burung herring raja cukup intens, terutama dalam habitat yang padat populasi dengan spesies-spesies lain yang memiliki kebiasaan makan serupa, seperti burung kondor, burung gagak, dan hewan pemangsa besar lainnya. Persaingan antar spesies ini dapat meningkat ketika sumber makanan seperti bangkai terbatas. Dalam kelompok burung pemakan bangkai, terdapat hierarki sosial yang dapat mempengaruhi akses terhadap makanan. Individu yang lebih dominan atau lebih kuat mungkin memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya makanan dibanding dengan individu yang lebih lemah. Meskipun persaingan untuk mendapatkan makanan dapat menjadi faktor yang signifikan dalam kehidupan burung herring raja, mereka telah mengembangkan adaptasi khusus untuk membantu mereka bersaing, seperti penciuman yang kuat dan kemampuan terbang yang efisien untuk menjangkau sumber makanan yang terpencil. Meskipun burung ini tidak memiliki musuh alami yang khusus menargetkan mereka secara langsung, namun sebagai bagian dari ekosistem, mereka masih bisa menghadapi beberapa ancaman dan persaingan yang umum di habitat mereka. Burung herring raja biasanya bersaing dengan spesies burung pemakan bangkai lainnya untuk mendapatkan akses ke sumber daya makanan. Persaingan semacam ini biasanya terjadi jika ada bangkai yang tersedia di area yang sama. Kehilangan habitat hutan karena deforestasi, perambahan lahan, dan aktivitas manusia lainnya merupakan ancaman serius bagi burung ini. Pengurangan habitat dapat mengurangi ketersediaan sumber daya makanan dan tempat bertelur yang aman bagi mereka. Gangguan manusia seperti kegiatan perburuan ilegal, penangkapan untuk perdagangan hewan liar, dan gangguan langsung terhadap habitat alami mereka bisa mengganggu perilaku makan dan reproduksi burung herring raja. Pencemaran dari limbah industri, pestisida, dan zat kimia lainnya juga dapat membahayakan burung ini serta sumber makanan mereka. Meskipun burung herring raja pemangsa teratas di ekosistem mereka, mereka mungkin masih bisa menjadi pemangsa bagi predator lainnya seperti reptil besar, binatang pemangsa darat,
atau bahkan burung pemangsa lainnya, terutama ketika mereka lemah atau terluka. Ketika memasuki musim kawin, burung herring raja biasanya akan mencari lokasi yang aman dan tersembunyi di dalam hutan untuk bertelur. Mereka cenderung memilih pohon-pohon yang tinggi atau tebing yang tersembunyi sebagai tempat untuk meletakkan telur mereka. Telur burung herring raja biasanya dierami oleh kedua induk selama beberapa minggu sebelum menetas. Selama periode ini, induk akan saling bergantian untuk mengerami telur dan melindungi sarang mereka dari ancaman predator. Setelah telur menetas, kedua induk akan merawat anak-anak mereka. Mereka akan memberi makan anak-anaknya dengan membawa sisa-sisa daging yang mereka temukan dan memastikan bahwa mereka tetap hangat dan aman di dalam sarang. Anak-anak burung herring akan tinggal dengan orang tua mereka selama beberapa bulan setelah menetas. Belajar bagaimana mencari makan sendiri dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di alam. Seiring menurunnya populasi burung ini, konservasi burung herring raja menjadi semakin penting seiring dengan ancaman terhadap habitat alami mereka dan penurunan populasi. Langkah-langkah harus diambil untuk melindungi habitat alami burung ini, terutama hutan hujan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ini termasuk melindungi wilayah yang penting bagi pemeliharaan dan perkembangbiakan burung ini, serta mengurangi deforestasi dan perambahan lahan yang merusak habitat mereka. Penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah perburuan ilegal burung herring raja atau pengambilan telurnya. Hal ini memerlukan kerjasama antar pemerintah dengan lembaga konservasi, dan tak lupa masyarakat setempat untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan ilegal yang terjadi. Program pendidikan dan kesadaran masyarakat konservasi burung herring raja memerlukan kerjasama lintas batas dan internasional karena mereka menyebar di beberapa negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Program konservasi regional dan kerjasama antar negara-negara yang terlibat dapat membantu melindungi habitat alami mereka secara lebih efektif. Itulah sedikit cerita tentang keindahan dan keunikan burung herring raja. Semoga kita semua dapat terus menghargai dan melindungi keberadaan mereka, serta kelestarian hutan di seluruh dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan channel ini.